Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 78 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan. Ainama matobi'i zahiri karena ada alif sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Ainama ku hukumnya matobi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, maka kaf panjang 2 harokat. Matakunu nu juga sama hukumnya matobi'i zahiri karena waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Aina matakunu yud. Dal sukun qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil, dialirkan, jangan ada jedanya ya. Yudari. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah kasroh, maka cara bacanya tipis. Yudarikum. Ini pertanyaan hari kemarin, jawabannya adalah idgham mutama filain karena ada kaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat, atau ada 2 huruf yang sama makhraj sama sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Maka huruf kaf pertama ini lebur ke kaf yang kedua. Jadi jangan dikeluarkan dulu anginnya seperti kaf sukun. Jadi bukan yudrikum, ya, tidak. Jadi dikeluarkan anginnya seperti kaf tasydid, yaitu ketika membunyikan huruf ku-nya ya. Yudrik, jadi nggak ada dulu bunyi. Yudrik tertahan karena punya sifat syiddah kan kaf tuh ya. Yudrikumul ku, nah itu ku, jadi anginnya bareng sama pas ngucapin suara ku-nya. Yudrikumul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca dengan jelas. Al-mau ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Al-mautu walau ada huruf lin karena ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Walau berikutnya ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun sukun bunyinya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Dengungnya masih sedikit ya karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi ini ku-nya monyong, pas bunyiin kesamarannya, dengungnya, bibir sudah ditarik ke belakang. Kuntum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan ba, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Kuntum fi matobi'i zahiri karena ya sukun sebelumnya kasroh, maka dipanjangkan fi-nya ini 2 harokat. Fi buru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Buru ru matobi'i zahiri karena waw sukun sebelumnya baris dhammah,
maka dipanjangkan ro-nya 2 harokat. Fi burujim. Lalu berikutnya idgham bi gunnah, karena tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwin masuk ke mim, burujim, dan tahan bunyi M-nya, dengung. Burujim musyai. Huruf ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun, maka tidak perlu ditahan. Jadi ini cukup pakai nabar, agak dinaikkan intonasinya. Musyai, musyayyadah. Berhenti di ta marbutah, maka berubah jadi hak sukun. Musyayyadah. Kemudian ini tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa in ada ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai bunyi dengung. Wa in tusib. Huruf ba sukun ini qalqalah sughra, karena huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Tusibhum. Berikutnya ada izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf H, maka mim sukun bunyinya jelas. Tusibhum hasanatui. Tui ada idgham bi gunnah, karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ya, maka bunyi tanwinnya yang asalnya n masuk langsung ke ya. Jadi hasanatui masuk dan dengungkan. Hasanatui yaqu. Ku matobi'i zahiri, karena waw sukun sebelumnya berbaris dhammah, maka dipanjangkan qafnya 2 harokat. Yaqulu. Lu matobi'i zahiri, karena waw sukun didahului baris dhammah, maka sama kayak ini ya, panjangnya 2 harokat saja. Yaquluha. Ha matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf H, maka panjang haknya 2 harokat. Hadhihi. Hi mad silah qasirah, karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu dzal dan mim. Huruf setelahnya bukan hamzah, maka hak domirnya panjang 2 harokat. Hadhihi min. Berikutnya ada hukum izhar syafawi, karena nun sukun menghadapi huruf izhar. Izhar halqi maksudnya ya, bukan izhar syafawi. Izhar halqi, karena nun sukun menghadapi huruf halqi, huruf tenggorokan, yaitu ain, maka nun sukun dibunyikan dengan jelas. Min ada ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf dal, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju dal disertai bunyi dengung. Indillah. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka bacanya tipis. La. Min indillah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca. La mad'arid li sukun kalau berhenti di sini, karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada lam, huruf yang disukunkannya ha. Jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Min indillah. Tanda wakofnya namanya wakof jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikum
yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.